Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan proposal proyek ekonomi kreatif kita ya. Materinya tentang sorghum. Kami dari kelompok CIS 318F1. Oke, yang pertama di sini ada pendahuluan ya teman-teman. Latar belakangnya di sini ada 3 elemen. Yang pertama, produksi sorghum Indonesia masih rendah dan kalah oleh dominasi jagung serta tingginya impor gandum. Yang kedua, sorghum punya keunggulan gizi, bebas gluten dan tahan kekeringan sehingga potensi sebagai pangan sehat. Dan yang ketiga, proyek ini mengembangkan camilan renyah berbasis sorghum untuk meningkatkan nilai tambah dan pemberdayaan petani. Nah, di sini juga ada tujuan proyeknya, yaitu yang pertama mengembangkan prototipe camilan sorghum dengan 3 varian rasa dan standar teknis produk. Lalu melakukan uji rasa dan pasar dengan 50 responden dan menetapkan target penerimaan sebesar 80%. Yang ketiga, meningkatkan awareness manfaat sorghum melalui edukasi dan media sosial dengan jangkauan 5.000 orang. Next. Banyak kan ini? Di sini ada deskripsi singkat ya teman-teman. Sorghum adalah camilan sorghum lokal yang meletup seperti popcorn dengan tekstur lebih renyah dan rasanya unik. Dia memiliki kandungan serat dan protein lebih tinggi serta 100% bebas gluten sehingga cocok untuk gaya hidup aktif usia 18 tahun hingga 35 tahun. Dengan kemasan modern dan nilai sosial yang kuat, sorghum tidak hanya lezat tetapi juga mendukung ketahanan pangan serta memberdayakan petani sorghum Indonesia. Oke. Gimana nih? Aktivitas utama, analisis pasar dan pesaing, riset bahan baku, formulasi resep awal, produksi sampel dan uji rasa internal, pengembangan brand dan strategi pemasaran, produksi skala kecil dan uji coba eksternal, desain kemasan dan materi promosi final, soft launch, monitoring respons pasar, evaluasi menyeluruh, dan perencanaan produksi massal. Aktivitas utama, tahap resep, uji varietas sorghum 5-7 iterasi resep, pengujian suhu dan waktu, dan analisis gizi. Tahap produksi, produksi popcorn sorghum berdasarkan hasil riset, kontrol kualitas dan standar pengembangan. Tahap pengujian, uji rasa dengan 30 panelis mahasiswa menggunakan kuesioner Likert untuk menilai kualitas produk. Tahap evaluasi, analisis penerimaan pasar, kelayakan ekonomi, HPP, BEP, ROI, dan dampak sosial. Alur literasi, perbaikan berulang berbasis data, analisis hasil modifikasi resep, uji ulang hingga kualitas optimal. Analisis SWOT, strength, bahan baku lokal, bebas gluten, renyah, gizi tinggi, proses produksi mudah. Weakness, pengetahuan konsumen rendah, brand awareness rendah, kapasitas produksi terbatas, variasi rasa sedikit. Opportunities, tren camilan sehat meningkat, mendukung diversifikasi pangan, peluang kemitraan luas, pemasaran online mudah. Threats, persaingan dengan popcorn jagung, fluktuasi harga bahan baku, preferensi konsumen pada produk konvensional, biaya regulasi tinggi. Di sini ada strategi pengembangan. Yang pertama, strategis SO atau strike
opportunity. Edukasi manfaat sorghum dan nutrisi melalui konten digital, demo produk, dan kampanye pangan lokal untuk memperkuat positioning sebagai cemilan sehat fungsional. Yang kedua, strategi WT atau weakness trades. Uji pasar terbatas pada komunitas potensial untuk mengurangi risiko penolakan konsumen dan mencegah kerugian produksi besar di tahap awal. Selanjutnya target audience. Selanjutnya target audiens. Yang pertama geografis, kawasan kampus di kota metro dan area kos mahasiswa. Yang kedua demografis, mahasiswa berbagai jurusan dengan uang saku 2-3 juta per bulan. Yang ketiga psikografis, aktif organisasi, peduli pola hidup sehat, pengguna e-commerce. Yang keempat perilaku, konsumsi cemilan 2-3 kali per minggu, membeli di toko sekitar atau online, sensitivitas harga sedang. Yang kelima perluasan target, pekerja muda di sekitar kampus yang mencari cemilan sehat, praktis, dan terjangkau. Analisis pasar, data kuantitatif pasar. Yang pertama, industri cemilan Indonesia 2023 mencapai 50 triliun, tumbuh 8%. Yang kedua, pertumbuhan industri cemilan 2024 diprediksi CAGR 14,4%. Pasar cemilan sehat global 2024 USD 24,59 miliar, proyeksi 2033 USD 35,46 miliar. Yang keempat, konsumen Indonesia semakin tertarik produk alami, organik, dan bernutrisi. Yang kelima, mahasiswa pekerja muda adalah segmen paling responsif. Dan yang terakhir, lokasi uji pasar Universitas Dharma Wacana Metro dengan total mahasiswa 2.528 orang. Di sini ada analisa pasar, analisa pesaing. Yang pertama ada camilan tradisional murah 1.000 sampai 3.000 rupiah. Namun tidak sehat, tidak terkemas, tidak tahan lama. Yang kedua ada camilan premium online, mulai dari 35 sampai 50.000 rupiah. Sehat tetapi mahal dan waktu pengiriman lama. Lingkungan kampus didominasi makanan berat, belum ada camilan sehat yang terstruktur. Gitu, Mbak. Terus ada validasi pasar. Responden minimal 50 mahasiswa, usia mulai dari 18 sampai 25 tahun, berbagai fakultas. Terus ada pengukuran menggunakan skala hedonik 1 sampai 5, yaitu rasa, aroma, tekstur, penerimaan, dan niat beli. Yang ketiga, terus ada target keberhasilan, lebih dari 80% responden menyukai produk. Terus ada skor rata-rata di atas 4 dan nilai beli di atas atau lebih dari 60%. Jika tidak tercapai, revisi formula produk atau strategi pemasaran. Aja. Strategi pemasaran awal, sampel gratis di area kampus untuk menciptakan awareness, konten edukasi digital tentang manfaat sorghum, kolaborasi dengan mahasiswa atau komunitas kampus, distribusi di kantin kampus, marketplace, pre-order di media sosial. Harga awal 7.000 per 100 gram. Strategi pemasarannya kemasan personal 100 gram, desain sederhana dan informatif. Menonjolkan keunggulan bahan lokal bebas gluten dan rasa original tanpa tambahan. Harga ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya, bahan baku, kemasan, tenaga kerja, dan operasional. Margin disusun agar realistis, kompetitif, dan berkelanjutan. Fokus pada penyempurnaan formula rasa original berdasarkan hasil validasi pasar, tolak ukur kualitas, tingkat kerenyahan, kadar air optimal, keseragaman meletup, standar produk
akhir 90% biji meletup sempurna. Efisiensi produk, target pengurangan waktu dan biaya produksi 15% melalui SOP dan optimasi energi. Oke, selanjutnya itu ada validasi kemasan, yaitu kita uji ketahanan terhadap guncangan, terus tekanan, suhu, dan juga kelembapannya. Terus roadmapnya varian rasanya itu kita mau coba ke pedas manis, coklat keju, tapi untuk sekarang kita adanya di balado, terus ada apa lagi rasa kita? Karamel, nah sama original. Untuk sekarang kita ada 3 rasa. Oke, ini ada rencana keuangannya. Ini perhitungan biaya produksinya itu, komponen biayanya itu kita punya sorghum, biayanya itu 30.000. Jadi kita hitung per piecesnya itu 1.500 untuk sorghumnya aja. Terus menteganya itu 17.000, itu setengah kilo kalau nggak salah. Itu biaya per piecesnya itu jadi dihitung 850. Terus perasa itu kita biaya 15.000, itu nanti per piecesnya itu 750 juga. Untuk kemasan juga sama 15.000, itu dapat 40-an, 40 pieces kemasan itu, jadi kita hitung per piecesnya 750. Lalu ada operasional 25.000 dan per piecesnya itu 1.250. Jadi biaya per pieces yang kita dapat itu harganya 5.100. Terus strategi harganya itu, jadi kita dapat per piecesnya itu 5.100, kita ambil marginnya kurang lebih 37%, jadi dapat harga jualnya itu sekitar 7.000. Nah, terus kita analisis kelayakannya, kalau pendapatan dengan jumlah 20, kita hargain 7.000, itu total bisa 140 ribuan total kita. Untuk biaya produksi itu 20 pieces, itu harganya itu 5.100, jadi total 102.000. Dan kalau kita kurangin dari pendapatan sama biaya produksi, dapat laba kita 38.000. Oke, sumber pembiayaannya itu kita modal awalnya ada 102.000 untuk bahan baku, kemasan, operasional, dan promosinya. Lalu produksi per batch-nya kita 20 kemasan itu dikali 7.000, jadi dapat pendapatan kotor itu 140.000. Jadi keuntungan kotor kita itu 38.000, kurang lebih ya, marginnya tadi 37% ya. Terus BEP-nya itu minimal 14 kemasan per batch untuk terjual. Lalu perhitungan realistisnya, kita ada 18 kemasan terjual, maka bisa dapat laba bersih 24.000. Jadi marginnya sekitar 19% lah ya. Oke, ini lanjutnya ada proyeksi skenario penjualan. Kalau kita pesimis nih, misalnya cuma laku 16 kemasan, kita cuma dapat laba 10.000, jadi sekitar cuma 10%-nya. Tapi kalau sekitar kayaknya mahasiswa sini lumayan suka inilah ya, makanan-makanan ringan lah ya. Nah, jadi pasti realistisnya aja 18 kemasan itu jadi dapat laba 24.000. Nah, optimisnya kita yakin pasti laku 20 kemasan, insya Allah laba kita 38.000. Jadi ROI-nya itu 10 sampai 37% tergantung skenario-nya. Itu dan itu aja analisis pasar minggu pertama. Itu analisis pasar. Oke, analisis pasar minggu pertama yaitu minggu pertama analisis pasar dan pesaing. Oh ya. Dan riset bahan baku sorghum. Minggu kedua dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Minggu kedua kita formulasi resep awal, produksi sampai uji coba, dan evaluasi lagi, dan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan lagi. Untuk minggu ketiga kita formulasi resep awal, produksi sampel uji coba, uji rasa dan interaksi resep, dan pengembangan brand dan strategi pemasaran, serta kita tetap melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Untuk minggu keempat kita melakukan produksi sampel uji coba, uji rasa dan interaksi resep, distribusi sampel ke target pasar, desain kemasan produk, pengembangan brand dan strategi pemasaran, dan konten promosi media sosial, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Untuk minggu kelima kita uji rasa dan interaksi resep, distribusi sampel ke target pasar, desain kemasan produk,
pengembangan brand dan strategi pemasaran, konten promosi media sosial, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Untuk minggu kelima kita uji rasa dan interaksi resep. Gue minggu keberapa ya? Minggu ke-6 kita analisis keuangan dan produksi dan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan serta peluncuran produk awal. Nah, untuk minggu terakhir, minggu ke-7 kita evaluasi dan perbaikan berkelanjutan serta peluncuran produk awal. Oke. Mau nutup ya? Ada, Pak. Habis Ki. Mana catat? Anak. Iya. Kok bisa? Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok CIS berapa tadi? Maaf. 318 F1 ya. Mungkin cukup segitu aja lah dari kita ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.